Banyak orang mudah tergoda uang, meski sholat rajin, naik haji sudah, umroh sering, puasa Senin Kamis, tapi waktu lihat uang lupa semuanya. Begitu. Kemudian yang kedua ini ada titipan pertanyaan, mohon izin, apakah setan itu berupa zat atau sifat? Terima kasih. Kalam lagi setan. Kita masih punya waktu. Kita buka ruang diskusi sesi pertama. Mungkin 3 orang, ada yang dari kelompok putra dan kelompok putri. Yang putra Ustadz Hashim satu, yang belakang pakai peci semua ternyata. Ya. Ya, yang pakai peci ada putihnya. Nah, nomor 2, Anda ya, itu ya. Kemudian yang putri, satu, yang sini dulu Bu ya. Sini satu sama sana satu, oke, berdua. Panitia bisa sudah 4 dulu, 2 putra, 2 putri. Panitia mau dibantu mikrofonnya? Ustadz Hashim dulu. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apresiasi kepada Gus Baha yang masih kersorawuh meskipun gerah, semoga segera sehat kembali. Juga pada Prof. Fathul, Pak Rektor yang akan tinggal menghitung hari mau selesai, juga Pak Rektor terpilih. Semuanya jazakumullah kalau jaza dunyan wa ukhron. Amin, amin. Saya mohon penjelasan dari Gus Baha kaitannya dengan tema hari ini, peluncuran ulang Al-Quran, terjemahan artinya dari UII yang apakah kemudian ada hal baru Gus dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sekaligus saya mohon penjelasan beberapa hal terkait dengan kebahasaan, baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Satu, isim dhamir nahnu itu kan bisa 3 fungsi ya. Satu, lil mutakallim ma'al ghair wa huwa mukhatab atau kita gitu ya. Yang kedua, lil mutakallim ma'al ghair wa huwa mutakallim aidon atau orang pertama jamak, kami gitu ya. Yang ketiga bisa juga lil mutakallim wahdah atau azim nafsah, bermakna orang pertama tunggal dan itu untuk penghalusan saya gitu ya. Tetapi sepanjang saya membaca Quran terjemahan, apakah itu saya Depak atau Kemenak sekarang atau UII, sepertinya tidak pernah ada yang menerjemahkan nahnu itu dengan saya. Meskipun dalam bahasa Indonesia boleh juga kami itu berarti orang pertama tunggal untuk orang besar, untuk raja. Tapi maksud saya kalau orang baca nggak paham, dia mengira kalau kami itu pasti jamak itu, tidak tunggal. Tadi juga dibaca ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, juga kami gitu. Meskipun lalu muncul tafsir, oh ya kami itu Allah kemudian menugaskan malaikat yang menurunkan. Tapi kan tetap beda, otoritas absolut tunggal tetap pada Allah. Nah, apakah tidak sebaiknya kemudian ada yang diartikan saya itu untuk mempertegas itu dari ilmu mutakalim wahdah al-mu'adzim nafsah gitu ya. Ini satu, ini yang pertama. Yang kedua, mau istinaf, saya mengapresiasi Gus Baha, saya tadi sempat buka Quran terjemahan UI. Ketika mau istinaf itu sudah tidak lagi diterjemahan kata dan. Meskipun menurut saya harus membandingkan, mohon maaf nyebut nama Quran terjemahan yang lain, Depak misalnya, Kemenak sekarang itu selalu pakai dan, meskipun istinaf itu. Nah ini salah satu yang membedakan, yang saya lihat di UI tidak. Jadi kalau istinaf tidak ada terjemahan dan. Tapi yang saya mohon penjelasan Gus Baha terkait dengan wawu atof tapi atful jumlah lal jumlah. Dalam bahasa Arab dimungkinkan, ya, tapi dalam bahasa Indonesia kan enggak. Kata dan itu tidak boleh untuk awal kalimat, karena dia kata penghubung antar bagian dari kalimat, apakah itu kata, apakah itu frase. Jadi mestinya kalau kita pakai uslub bahasa Indonesia, karena tidak ada atful jumlah lal jumlah, maka tidak boleh awal kalimat itu dan. Nah, saya lihat masih ada di misalnya Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil, itu masih ada kata dan gitu. Apakah tidak sebaiknya dipertegas, disesuaikan dengan uslub bahasa Indonesia yang tidak mengawali kalimat dengan kata dan. Satu lagi Gus, terakhir untuk dhamir munfasil antum atau kum. Ya, satu lagi ya. Terakhir Nun Sewu. Tadinya mau banyak tapi karena nggak enak. Mau soal nanyakan tobatnya koruptor tadinya, karena tadi soal tobat. Gimana tobatnya koruptor, tapi soal fokus saja. Terakhir, kata antum atau kum dhamir munfasil itu pengetahuan saya kalau dalam bahasa Indonesia kan untuk orang kedua jamak. Tapi kenapa dalam terjemahan itu dipakai kata kamu itu? Apakah tidak sebaiknya untuk mempertegas itu kalian? Termasuk menurut saya Gus, di UI masih kamu, lakum dinukum waliyadin, bagimu
agamu, kenapa bukan bagi kalian, agama kalian gitu. Untuk mempertegas bahwa ini jamak gitu. Demikian, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 4 pertanyaan tadi. Ya, terima kasih Pak. Kita catat, kemudian yang belakang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik, saya dari UIN, Senan. Namanya siapa tadi? Sidik. Sidik. Oh, Pak Sidik. Permisi, Gus Bah, saya mau bertanya. Jadi tadi malam di beranda HP saya itu lewat berisi kalam hikmah, yaitu tulisannya itu Gus. Ilmu tidak akan Allah berikan kecuali orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, Gus Bah, ngapunten. Kenapa ada orang yang hafal Quran tapi masih bermaksiat? Ya, karena kan kalau berdasarkan kalam hikmah jenengan, berarti kan Allah ridho sama hal tersebut ya kan? Allah cinta. Jadi dia sampai hafal Quran. Dia bukan Sudah itu pertanyaannya. Nggih, ngapunten untuk saya titip pesan Pak Gus Bah, saya mewakili umat, semoga jenengan jaga kesehatan nggih. Amin. Nanti semoga jenengan hidupnya berkah dan panjang umur sampai 90 tahun seperti Mbah Maimun. Amin. Harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sidik. Selanjutnya dari Ibu sana, dibantu panitia. Ya, yang sisi selatan tadi sudah. Hah? Tadi yang udah saya nunjukkan. Yang pojok tadi sana pakai jilbab abu-abu sama yang jilbab putih tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Gus Bah yang saya hormati, tadi Gus Bah mengatakan orang baik itu belum tentu orang yang belum pernah melakukan kesalahan. Yang pertama itu mohon penjelasannya. Dan yang kedua tadi Gus Bah juga mengatakan sesuatu yang tidak wajib jangan diwajibkan. Tapi pada saat-saat ini ada yang sesuatu yang makruh kok malah diharamkan. Contohnya orang yang tidak suka merokok, yang benci sekali sama rokok, rokok kuwi haram. Nah gitu misalnya. Jadi mohon penjelasannya, maaf ya. Ya. Cukup sekian dari saya. Saya Ustadzun Hasanah dari Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Satu lagi tadi. Satu lagi yang pakai jilbab warna apa itu? Coklat susu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eila, saya dari Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Tadi mengutip sedikit dari Gus Bah bahwa sudut pandang itu penting. Terus saya sedikit ada pertanyaan, bagaimana sih sudut pandang Nabi Muhammad terhadap perempuan yang tidak menutup aurat sesuai dengan syariat Islam? Karena banyak laki-laki menyalahkan perempuan karena tidak memakai pakaian sesuai syariat Islam. Ketika melihat itu, mereka timbul syahwat. Kenapa tidak dibalik saja? Kenapa tidak mereka yang menjaga pandangan ketika ada perempuan yang tidak memakai pakaian sesuai syariat Islam? Karena memang di sisi lain, perempuan itu memang harus menutup pakaian, menutup aurat dengan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam gitu. Bagaimana juga syariat dari Al-Quran tentang pakaian ini. Cukup ya? Bagaimana pandangan Nabi Muhammad terkait dua pandangan bertolak belakang ini? Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ada 4 pertanyaan, saya singkat Gus. Tadi pertanyaan yang pertama terkait dengan apakah ada yang baru di sini, kemudian yang kedua ini soal nahnu tadi. Ada 3 fungsi, apakah tidak ada yang diterjemahkan dengan saya. Terus kemudian tadi terkait dengan wawu isti'naf dan waktu ataf Gus. Terus yang ketiga terkait dengan antum dan kum. Nah, ya. Kemudian yang kedua dari Mas Sidik tadi, kenapa hafal Quran kok masih bermaksiat Gus? Itu pertanyaan dari Mas Sidik. Kemudian dari Ibu tadi ada
Ya, oh ya satu-satunya. Ya, yang laki dulu ya. Pak Hasyim dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini mungkin Pak Hasyim itu diskusinya sama saya toh. Ini banyak yang bingung kayaknya. Bikin bingung orang itu termasuk dosa. Jadi ya saya ini kan kenal sama keluarga Pak Hasyim dari Guyangan ya, dari Pati. Yang bapaknya kiai itu. Mungkin beliau frustasi terus di Jogja itu. Jadi dulu itu di antara kenapa Abu Hanifah itu jadi wali besar, itu ada hadis la turawi'ul mu'min, jangan bikin orang mukmin itu kaget. Itu kalau Abu Hanifah ketemu orang yang hutang beliau, itu yang sembunyi Abu Hanifah. Saya ulang lagi, ada orang ngutang sama beliau, Abu Hanifah itu kayam. Itu kalau ketemu yang sembunyi itu Abu Hanifah, ditanya, kenapa engkau yang sembunyi? Di mana-mana orang ngutang, kalau ketemu yang ngutang itu kaget. Jadi kalau saya ketemu maka saya dosa karena bikin orang apa? Kaget. Itu memang unik, memang Abu Hanifah itu unik. Jadi harusnya rektor atau dekan atau siapapun yang jadi pembina, kalau ketemu mahasiswa salah, itu yang sembunyi dosennya. Kedua cerita Robiah Adawiyah. Robiah Adawiyah itu rumahnya tuh ada maling. Robiah Adawiyah itu sembunyi sampai malingnya tuh keluar gak bawa apa-apa. Ditanya, kenapa yang sembunyi engkau? Saya ini malu sama malingnya, karena tidak ada apa-apa yang bisa dicuri. Jadi saya hari ini syukur betul, saya pas agak sakit, agak batuk ngaji, saya tadi bilang ke istri saya, mungkin ini fase saya jadi kiai sepuh, jadi kalau ngajar sudah sambil batuk-batuk. Begini, saya kebetulan ngikuti Prof. Zaini itu mulai 2004 sampai beliau wafat 2019 ya? 2019. Ini ada Bu Ova putrinya. Beliau menerjemah itu berdasar keahlian beliau sekolah di Al-Azhar itu sastra Arab. Saya pernah menanyakan yang ditanyakan Pak Hasyim, kenapa kami kok nggak diterjemah saya atau saya kok kami? Beliau itu hanya jawab gini, kok kalau kalian dari antum kok kasar? Hanya alasannya kasar. Saat itu saya juga tanya Pak Kures, karena beliau ikut di Kemenak, juga per menteri yang ini Pak Nazar itu saya juga dapat SK termasuk diberi hak untuk ikut merubah kalau ada yang gimana di Kemenak. Itu sama-sama Pak Zaini sama Pak Kures itu sama-sama bilang gini, termasuk judul ini dari Prof. Zaini, termasuk dari Pak Kures, semua dianjurkan pakai judul ini, Al-Quran Karim dan terjemahan artinya. Jadi bukan dan terjemahannya, tapi dan terjemahan artinya. Jadi karena bahasa Indonesia itu tidak akan mewakili bahasa Arab atau bahasa aslinya. Nah, terkait nahnu tidak diterjemah saya padahal wakilnya itu Allah atau al-mu'adzim nafsa, itu banyak ulama yang bilang gini, ketika Allah cerita nahnu itu memang melibatkan banyak orang, banyak pihak. Misalnya nahnu khalaqnakum, itu memang karuan Allah sentral, tapi kan untuk menjadi manusia itu ada hubungan suami istri, ada macam-macam. Begitu juga inna nahnu nazzalna dzikra, melibatkan Jibril, dan Quran ini dijaga juga melibatkan banyak yang hafal Quran ini itu. Maka pakainya nahnu. Tapi kalau Allah itu sendiri dan memang hanya sendiri, itu Allah tidak pakai iyana, tapi iya itu fa iya fa'budun, fa iya farhabun. Itu, tapi saya ulang lagi, itu hanya analisis. Tapi itu diyakini banyak ulama Al-Azhar. Terus kedua, tentang isti'naf. Memulai kata itu ada dua, ada yang memang benar-benar permulaan. Ada yang hakikatnya itu tidak permulaan. Itu yang menjadikan Pak Zaini atau Pak Kures atau Kemenak sekarang itu. Ya kadang-kadang beda, tapi tetap ada kata dan. Misalnya begini, innal abrara lafi naim wa innal fujara lafi jahim. Itu memang wawunya sudah bisa ada ataf, bisa ataf. Nah, melihat adat Allah itu menyebut dua hal, habis cerita surga, neraka, cerita orang baik, orang jelek. Maka tradisi menyebut dua hal ini terus menjadikan wawu di mana ini tetap dan. Begitu juga wala talbisul haqqa tadi. Sebelum itu memang sudah ada nasihat-nasihat yang banyak. Kemudian terkait apakah ada penambahan di sini. Kalau nambah enggak. Tapi saya dulu pernah pamit sama Prof. Zaini untuk fikihnya itu
memang banyak catatan kaki dan itu era beliau. Era beliau cuma beliau kan sastra, yang disuruh nekuni itu saya. Karena ya ini semoga enggak terjadi. Problem kitab suci itu kan mujmal itu global. Sehingga kalau diterjemah pakai harfiah itu memang resikonya tinggi. Misalnya gini, Nabi Lot tuh kecewa betul sama kaumnya yang homoseks. Tapi ketika kecewa malah dengan tanda kutip bikin kata-kata yang riskan. Yaitu beliau ngendikan, haula ibanati hunna darulakum. Kamu jangan mendatangkan kepuasan Anda lewat lelaki. Saya ini punya putri banyak yang lebih suci bagi kamu. Tentu menjadi halal itu nunggu dinikah. Tapi beliau hanya ngendikan hunna darulakum. Begitu juga tentang nikah. Nanti bisa dicek di awal juz 5. Ada ayat yang bunyinya hanya gini. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan itu setelah kamu nikmati, maka yang penting itu kamu kasih ujurahunna. Ujur itu jamaknya ujroh. Nanti kan kayak transaksi orang nakal yang sudah dipakai itu bayar. Nah, makanya tadi promosi saya pertama saya bilang mufassir itu latar belakangnya harus ahli fikih supaya tahu kalau ujur di situ artinya mahar. Jadi terjemahnya adalah perempuan yang sudah Anda nikahi, saya ulang lagi, perempuan yang sudah Anda nikahi dan sudah Anda nikmati, yaitu sudah hubungan suami istri, maka mahar itu baru menjadi wajib. Karena mahar itu wajib itu dua. Satu wajib binafsil akdi, itu nisul mahri. Dua wajib karena jima, karena hubungan suami istri. Jadi mahar menjadi wajib 100% itu nunggu famastamta'tum bihi, sudah dinikmati. Nah, hal seperti ini kalau diterjemah letterlek itu bisa kayak nyun sewu nikah mut'ah, nikah yang pakai waktu, yang hanya nikmati terus bayar. Nah, di sini dibutuhkan kepedulian para pakar tafsir, terutama yang nulis. Untuk ini jelas di sini tak ditulis oleh Pak Zaini, saat itu saya juga usul istri Anda yang sudah Anda gauli, maka kasihkan maharnya, bukan ujur di mana apa? Ujrah. Jadi makanya kan disepakati ulama kalau mengkaji Quran itu hadisnya harus bagus, fikihnya harus bagus karena konstruksinya tadi. Contoh terakhir, fa nama tuwallu fathama wajhuh. Kamu menghadap kemana saja, itu di sana ada ridho Allah. Itu kan kesannya kayak ada harus madhep kiblat, madhep Ka'bah. Padahal itu enggak, itu bahasa emosi, bahasa emosi. Allah itu tersinggung ketika orang Yahudi itu ngatur-ngatur di agama. Maunya apa sih? Muhammad itu kemarin sudah baik-baik madhep Baitul Maqdis. Kenapa sekarang dipindah ke Ka'bah? Terus Allah marah, bilang, arah itu milik saya, terserah saya, mau ke timur, ke barat, terserah saya. Jadi terserah saya itu dalam konteks, saya ini punya otoritas penuh untuk menentukan kiblat. Bukan berarti Allah membolehkan kita sholat semaunya. Itu kan ibarat ada orang menyalahkan saya misalnya, Gus, anak Anda kok kamu kasih uang 1 juta, 2 juta, bikankah ini boros? Terus saya bilang, ini uang saya, terserah. Mau dipakai, apa mau dibakar, apa mau diapain, tidak apa-apa, itu uang saya. Kata dibakar itu mau mengungkapkan kemarahan, tapi bukan berarti bakar uang itu halal. Sama, fa'inama tuwallu fathama wajhuh itu, Allah sedang marah terhadap gugatannya orang Yahudi. Nah, bukti kalau Allah marah, mereka diredaksikan saya kulus sufaha, apa? Saya kulus sufaha. Nah, ya kira-kira gitu dan seterusnya, Pak. Jadi, kok hafal Al-Quran masih bermaksiat? Ini sidik, ini kriminal itu tanyanya. Nanti kalau kenapa orang hafal Quran masih bisa maksiat, lama-lama Anda tanya, kenapa Pak Rektor masih butuh uang, itu kan ya repot. Jadi begini, agama ini unik. Allah itu tidak pernah menghalalkan maksiat, nggak pernah. Tapi Allah tahu betul kalau prakteknya orang itu pasti maksiat. Beda ya. Kalau Allah menghalalkan nanti itu menjadi syariat. Tapi kalau Allah tidak realistis, namanya orang itu pasti maksiat. Makanya redaksinya Allah itu pakai fasilitas. Orang baik itu siapa? Orang yang fasilitasnya adalah kebaikannya diberi ganjaran, salahnya dimaafkan. Ya kayak kira-kira definisi cinta. Cinta itu apa? Pas kamu baik diapresiasi, pas kamu salah dimaafkan. Tapi jangan pernah istri Anda bilang, wah Pak kamu salah gak apa-apa. Wah, itu bisa bahaya itu. Jadi
semua maksiat di Quran itu diceritakan pakai kalam khobar. Kalam khobar itu apa, misalnya cerita orang baik itu siapa? Orang yang menjauhi dosa besar. Misalnya gini, Anda mencintai perempuan, potensinya itu kan hanya nikmati melihat sama sampai hubungan suami istri. Nah yang sampai hubungan suami istri namanya zina, itu dosa besar. Jadi kalau Anda tidak bisa tidur ingat terus, itu namanya pengangguran. Nah, apa itu bilang? Alladzina yastanifuna kabairal itsmi wal fawahisha illa lamam. Ya gak apa-apa lah, ingat-ingat sedikit, sementing gak sampai zina. Anda benci orang. Benci orang itu kan kelasnya bisa ngata-ngatain, ngerasani, menghujat, membunuh. Lah Allah itu kadang-kadang maklumi. Wong jenenge lagi gedeng, namanya baru benci ya. Gak apa-apa lah ngerasani, sementing jangan bunuh. Nah, sehingga ya kayak gitu, misalnya ada orang kecelakaan, nabrak sampai mati, mesti kita bilang, "Mbok jangan nabrak sampai mati, nyerempet kan bisa." Gitu. Tapi bukan berarti nyerempet itu dihalalkan, bukan. Tapi kalau bandingannya nabrak mati itu, mbok nyerempet tok lah, ben mati gitu. Ben gak mati sakit gitu. Jadi agama ini dari awal memang tadi saya bilang, ini agamanya manusia. Makanya ketika Allah cerita orang baik itu apa? Alladzina yastanifuna kabairal itsmi wal fawahish illa lamam. Orang yang menjauhi dosa besar tapi prakteknya tetap melakukan kesalahan-kesalahan apa? Kecil. Dan itu nggak bisa dihindari, tapi saya ulang lagi, agama nggak boleh bilang kalau itu halal, karena nanti bahaya menghalalkan yang haram. Tapi jangan dinafikan, karena kalau dinafikan itu menjadi tidak realistis. Sama lagi, kalau dinafikan itu menjadi enggak. Makanya tadi Mas Siddiq itu kriminal betul itu tanyanya itu. Lama-lama tanya, kenapa banyak kiai yang masih dosa, kenapa banyak hafid yang waya. Ya repot kalau gitu. Dosa itu bisa dimulai dari tidak maksiat. Dosa itu ada yang tarekul wajib. Jadi Anda di masjid iktikaf, saat itu istri Anda melahirkan, butuh pertolongan Anda, dan Anda tidak ada di sisinya hanya karena iktikaf, itu agama bilang itu haram. Karena meninggalkan wajib, yaitu ngerawat apa? Istri demi iktikaf yang apa? Sunnah. Jadi bisa saja yang di sini itu sekarang haram, ya bisa saja. Ternyata di sana banyak kewajiban, ditinggal apa? Di sini. Tapi bisa saja taat, karena pas di sini berarti tidak masih. Nah, saya kira itu. Ini yang dari ibu-ibu, Bu. Yang pertama ini, Gus. Komentar lagi, terhadap sesuatu yang tidak wajib jangan diwajibkan. Termasuk tadi jangan mengharamkan yang rokok contohnya tuh. Kemudian yang terakhir ini sudut pandang Rasulullah terhadap yang tidak menutup aurat. Enggak itu lebih wah. Kenapa nyalain perempuan? Di dua perspektif tadi, Gus, dua sudut pandang. Rasulullah kira-kira yang mana, Gus, kira-kira? Begini ya. Jadi saya pernah cerita, mungkin di sini mungkin pernah cerita. Saya itu punya tamu, kebetulan teman-temannya bapak. 2 orang sudah sepuh. Pas rame-ramenya MUI dulu fatwa rokok itu haram itu. 2 kiai ini sepuh dan saya cium tangan karena sepuh. Gus, saya ini mau tanya, kalau Anda jawab haram tak lawan, kalau jawab halal saya setuju. Karena temannya bapak, dia cerita, saya ini kiai kampung, Gus. Hiburan saya itu kalau habis isya agak pulang, rokok-rokokan di masjid sama kelompok kiai-kiai yang nganggur itu. Ya sambil rokokan. Karena kalau pulangnya terlalu awal tuh ngadepi istri yang belum jinak katanya. Karena kalau sudah jam 11, 12 kan sudah islami katanya. Ini kisah nyata ini. Terus kenapa jenengan ingin rokok itu halal? Itu yang saya kaget tuh jawaban ini. Loh, saya ini kan kiai, Gus. Hiburan saya kan nggak mungkin seperti anak-anak lihat dangdutan, saweran. Saya ini kan kiai, kan nggak pantas. Hiburannya saya hanya rokokan. Masih diharamkan MUI, maunya apa? Jadi dia itu, saya ini kiai. Kalau nggak kiai kan enak, bisa lihat dangdutan, saweran, lihat biskop. Saya ini kan kiai, kan nggak pantas. Jadi hiburan saya hanya rokokan sambil nyesali nasib. Masa ya haram gitu? Nggih pun, Mbah, untuk jenengan halal. Waduh. Jadi memang apa ya, sudut agama itu makro itu nggak jelas haramnya, tapi juga Anda jangan bilang halal karena kadang ya sampai ganggu kesehatan misalnya. Tapi juga kan bilang haram karena takutnya tadi ada orang-orang tertentu yang untuk melawan nafsunya, melawan mungkin dia agak hiper, itu dengan melupakan dirinya dengan cara seperti itu.
Makanya di Ihya itu ada bab suatu saat akhir zaman itu ibadah terbaik itu tidur. Kenapa? Karena tidur itu tarkul haram. Karena kalau tidur itu berarti orang itu tidak melakukan haram sama sekali. Tapi kan bisa digugat juga tidur itu artinya meninggalkan kewajiban. Nah itu sudut pandang ini pertanyaan ke Mbak tadi. Jadi Nabi itu memang unik. Kalau perempuan membuka aurat, itu yang disalahkan sebetulnya tidak hanya perempuannya. Lelaki yang terprovokasi birahi yang haram, perempuannya juga haram. Tapi di situ seninya beragama. Jadi ada Umar itu, sahabat Umar pernah ditanya, kalau Anda ditakdir tidak punya syahwat, sama punya syahwat suka mana? Ya suka punya syahwat tapi tidak maksiat. Kenapa? Kalau saya tidak punya syahwat, misalnya Allah tidak akan bilang gini, ini loh Umar, nggak pernah zina sama batu, sama pohon, sama jembatan gitu. Artinya itu nggak prestasi. Tidak zina sama sesuatu yang nggak disyahwati itu tidak prestasi. Ya normal namanya tidak zina sama pohon, sama jembatan, sama gunung. Yang hebat kan kita tidak zina sama orang yang mungkin kita seneng. Jadi berkahnya syahwat itu, Pak ini berkah yang ngempet itu jadi wali lah kira-kira gitu. Jadi memang seninya Allah itu liyabluwakum ya di situ ini. Jadi diuji itu karena kita punya syahwat, punya apa, tapi nggak melakukan. Kayak gini, Anda tidak suka uang, nggak prestasi, tidak korupsi. Itu yang prestasi itu suka tapi tetap tidak korupsi. Anda wataknya itu nggak lelaki banget, mungkin agak lelaki. Ketika tersinggung sama orang nggak tersinggung. Itu dulu kata Imam Syafi'i itu khimar. Orang nggak bisa tersinggung itu khimar, maksudnya nggak punya kepekaan. Tapi kita harus tersinggung, karena kita dihujat harus tersinggung. Tapi karena kita Islami, tidak kita wujudkan dalam perilaku misalnya mukul atau nabok atau membunuh. Jadi ketika Allah ngendikan zina linnas syahwat minan nisa itu, Allah ingin mengapresiasi betapa hebatnya manusia soleh. Mereka punya syahwat, punya keinginan, tapi semua itu ditinggalkan karena saya. Makanya terakhir ijazah saya ini ada 7 orang yang spesial yang nanti dinaungi Allah yaumala dzilla illa dzilluh. Yang pertama itu Imam Adil, semacam-macam. Yang ketujuh ini nggak boleh diuji cobakan ini. Yang ketujuh ini haram diuji cobakan. Lelaki yang diajak perempuan cantik terus dia menolak hanya karena bilang ini akhafullah, saya takut Allah. Nggak usah diuji karena ini rawan nggak lulus. Tapi itu didiskusikan sama Nabi itu betapa hebatnya orang apa? Soleh. Biar yang diuji itu hanya Nabi Yusuf. Kalau Anda kayaknya tidak lulus. Zulaikha itu cantik, setengah bayang menarik. Ngajak Nabi Yusuf pas tuannya di kantor. Karena tuannya ini pegawai negeri. Nah, tapi yang diajak itu Zulaikha, bukan dosen UI. Jadi artinya gini, berkahnya kita punya syahwat, suka uang, suka harta tahta wanita. Berkahnya itu malah kita menjadi orang hebat. Kok bisa Pak Rektor nggak korupsi padahal punya kesempatan? Kok bisa tidak mencabang kemana-mana karena diawasi kan? Tidak karena soleh kan itu nggak. Saya yakin nggak karena soleh. Nggak. Untuk husnudun soleh itu butuh dalil. Karena takut Allah. Takut istri atau takut Allah? Dua-duanya guys. Kalau takut Allah dan istri malah syirik. No? Jadi Allah itu unik, ngelola manusia itu unik. Makanya ketika Nabi itu tersinggung, ya marah. Kata sahabat, ihmar rawaju. Marah, kelihatan marah. Nabi pernah ditanya, Muhammad kalau engkau Rasul itu mbok yo yang keren nih. Bisa menghidupkan orang mati kayak Isa, punya tongkat sakti kayak Musa. Nabi itu ikhmar wajhu, mau tersinggung, mau marah. Terus akhirnya Nabi Muhammad itu ingat, lakot udhiya Musa bi aktsara min dzalik fasabar. Musa itu pernah tersakiti oleh seperti ini dan Musa itu sabar. Padahal Musa itu kelasmen nabinya di bawah saya. Musa saya bisa sabar apalagi saya. Jadi Nabi Musa juga pernah digugat. Musa kamu itu bilang utusannya Allah. Coba Allah itu pertontonan ke kita, arina wajarotan. Kemudian nanti Allah tak tanya, apa betul Anda ngutus Musa? Jadi Nabi dulu itu ya repot. Tapi ya tadi memang itu ujian. Ya jadi di antara kebaikan agama ini kita dikasih syahwat,
dikasih suka uang, suka tahta, tapi kita bisa lulus. Tapi nggak usah dicoba, nggak usah dicoba. Karena kalau dicoba itu riskan. Jadi yang nomor 7 tadi itu warojulun da'adu imro'atun da'atu mansibin wa jamalin fakola ini akhafwa. Lelaki yang diajak perempuan cantik, diajak tuh. Diajak perempuan cantik, Nabi bilang itu cantik. Kalau nggak cantik kan akeh tunggale lah gitu kan. Tapi tetap bilang fakola ini akhafwa. Ya saya kira demikian cukup ini. Masih. Ya. Pertanyaan lagi. Ya. Baik, terima kasih Gus. Sebelum membuka sesi, saya ingin menyapa ada 2 tamu kita, Profesor Dr. Lamati Nulu Ahmad dari UMI Makassar. Terima kasih Prof. Kemudian Profesor Dr. Tamrin dari Universitas Mula Warman Banjarmasin. Terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami. Ibu Bapak, waktunya tidak banyak, kita buat 2 penanya saja ya. Tampaknya sana 1, sana 1. Kemudian dari perempuan ini Pasilo ya itu. Yang sana 1 ya, yang Anda ya, yang pakai jilbab warna apa itu? Warna pink ya? Kok dari sini bukan pink ya? Ya, putih ya, oke. Dari mikrofon dari sana, yang sana dulu ya. Singkat padat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat saja. Yang pertama, Al-Quranul Qadim. Yang kedua, selama ini kita meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang paling sempurna dan Al-Quran itu adalah wahyu yang diberikan Allah kepada Rasul yang terakhir. Pertanyaan saya, apakah setelah Al-Quran itu Allah masih memberikan wahyunya pada kita umat manusia ini? Kemudian yang ketiga, jadi singkat ternyata. Ya, singkat saja. Allah itu disifatkan wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Pertanyaan saya, Allah itu di mana? Itu saja. Sampun. Oh, di mana? Oke. Oke. Baik, ini pertanyaan kalam ini. Baik, kita catat. Kemudian yang tadi ya, yang pakai jaket warna apa itu? Krem ya. Mau dibantu panitia? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Lutfi dari Solo, Jawa Tengah. Izin bertanya, Gus Baha. Di Indonesia ini, kalau kami lihat, indeks korupsinya cukup tinggi, begitu. Ya. Tapi kalau kita lihat, jumlah pesantren di Indonesia juga banyak. Ya. Kalau kita bilang beberapa negara yang tidak ada, yang korupsinya rendah seperti New Zealand atau Selandia Baru, Australia dan sebagainya, pesantrennya bahkan mungkin tidak ada. Pertanyaannya adalah, menurut panjenengan Gus Baha, bagaimana kita menyikapi dan bagaimana strategi kita sebagai umat Islam atau bahkan para kiai ulama untuk bisa meminimalisir atau bahkan mengurangi secara signifikan praktik korupsi yang ada begitu. Izin kalau saya bisa mengutip perkataan Bu Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan, dulu beliau pernah mengatakan, banyak orang mudah tergoda uang, meski sholat rajin, naik haji sudah, umroh sering, puasa Senin Kamis, tapi waktu lihat uang lupa semuanya, begitu. Kemudian yang kedua ini ada titipan pertanyaan, mohon izin, apakah setan itu berupa zat atau sifat? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada 2 kelompok pertanyaan. Yang satu terkait dengan ilmu kalam. Ya. Al-Quran tadi kodim, terus kemudian pertanyaan Allah ada di mana Gus, kira-kira gitu. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan setan itu seperti apa, sifat atau zat, kira-kira sifat atau zat. Baik, kemudian yang kedua ini terkait dengan pertanyaan, kok sudah sering haji, sering umroh, puasa Kamis kok tetap korupsinya tinggi Gus, kira-kira gimana Gus? Ya. Ini yang ngawur ini pertanyaannya ini. Begini, tak pikir Pak Lutfi gubernur. Begini,
Jadi di antara yang ditakutkan Rasulullah itu nanti, ini mbaknya siapa namanya tadi? Mbak, itu enggak boleh dah. Mbak ya, enggak nyebut nama dia. Silakan. Ya. Jadi gini, manusia itu punya jiwa ingin tahu. Ingin tahu itu bisa liar. Ada beberapa orang yang bilang, saya ini tidak akan menyembah Allah karena saya tidak tahu, tidak kenal. Macam-macam lah, yang jurusan filsafat itu. Jadi zaman itu Nabi sudah ngendikan nanti setan itu selalu menggoda manusia. Pertama bikin mukadimah yang baik. Ini bumi diciptakan Allah, ini langit diciptakan Allah. Lalu Allah sendiri asal-usulnya gimana? Terus kata Nabi, jika kamu pada titik itu, maka hentikan. Nah, menghentikan itu manusia itu mudah sekali. Makanya saya pernah bilang, saya mungkin saat melihat sinetron apa saja, tentang Joko Tingkir ya boleh, tentang Mak Lampir ya boleh, yang penting itu manusia lah. Itu mungkin pas dekat-dekatnya saya dengan Allah karena itu melawan diskusi dengan setan. Jadi banyak peristiwa sahabat itu tanyain Allah itu di mana. Sama Nabi itu disuruh, kira-kira disuruh makan, disuruh apalah, yang penting mengalihkan diskusi itu. Nah caranya gimana? Caranya adalah kita yakin sistem tubuh kita ini profan, sistem tubuh kita ini seperti ini, punya keterbatasan. Jadi dari awal kita harus yakin sistem yang serba terbatas ini nggak mungkin bisa melihat zat yang tidak terbatas. Makanya Quran sendiri memberi penjelasan la tudrikul absar wa yudrikul absar. Nah, jadi itu termasuk yang dikhawatirkan Nabi, yang semoga bukan contohnya sekarang muncul di diskusi ini. Nah, soal kalamullah qadim itu juga sama, kasusnya sama. Dulu ada mihnah, ada tragedi sejarah terburuk. Ada seorang khalifah namanya Ma'mun, memaksa orang berpikir kalau kalamullah itu tidak qadim. Alasannya dia, ini agak serius diskusi ini, tapi enggak apa-apa. Insya Allah ilmu saya cukup. Ini bukan karena sombong, memang cukup. Terus ditanya, dia berargumentasi, Quran itu ada tabat yada Abi Lahab. Abu Lahab itu hadis. Mendiskusikan yang hadis, pasti Qurannya juga hadis. Karena dia seorang khalifah, seorang raja memaksakan yang tidak punya pendapat yang sama di penjara. Termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tapi sebelum di penjara, Imam Syafi'i lari ke Mesir, Imam Ahmad ketangkep, terus di penjara. Ahmad bin Hanbal. Ya. Ketika di penjara, Imam Ahmad minta diskusi terbuka, disaksikan banyak orang dengan tokoh Mu'tazilah. Diturutin, ada tokoh Mu'tazilah terbaik, terus diskusi disaksikan banyak orang. Nah ini yang mungkin kita salah. Kita kalau menafsirkan kalam itu kan firman Allah atau perkataan Allah atau ucapan Allah atau sabda. Setelah ketemu banyak orang, Imam Ahmad tanya, ketika dulu itu Allah sudah tahu enggak kalau akan menciptakan makhluk yang bernama Abu Lahab? Wah ya sudah tahu, Allah itu merencanakan semuanya ya dengan pengetahuan yang qadim. Termasuk Allah tahu sebelum menciptakan suatu saat Baha ini disuruh Pak Fathul Wahid ngisi pengajian meskipun Pak sakit. Saya nggak tahu secara fikih itu haram apa halal, nggak tahu. Kayaknya haram. Nah, si Abu Duat ini yang wakil Mu'tazilah, oh iya Allah tahu. Besok matahari terbit enggak? Iya terbit. Dari timur, iya dari timur. Anda tahu, ya tahu. Terus Anda ngomong sekarang, iya. Satatlu syamsu ghadan, besok matahari akan terbit. Terus kalam Anda dengan peristiwanya dulu mana? Ya dulu kalamnya ketimbang peristiwanya. Nah, artinya apa? Nggak ada korelasi antara Allah cerita Abu Lahab, kemudian Quran itu hadis. Karena sebelum kejadian yang terjadi, Allah itu sudah melihat bi ilmin qadim dengan ilmunya yang dulu. Ya kayak Pak Fathul Wahid kan sekarang tahu kalau jadi rektornya tinggal berapa hari? Sekarang? Ya, seminggu lagi. Padahal belum terjadi. Berarti apa?
peristiwa sama pengetahuan dulu mana? Sama pengetahuan. Nah, wa kalamuhu ilmuhu. Kalamnya Allah adalah ilmunya Allah. Nah dulu Khalifah Ma'mun itu hanya terprovokasi. Quran itu diskusi tentang Abu Lahab, tentang perang Uhud, tentang si A si B, itu hadis. Berarti yang mendiskusikan juga hadis. Nah Khalifah ini kan nggak pernah baca banyak ilmu kalam. Makanya kata Imam Ahmad, yang membentuk pikiran kamu seperti ini siapa? Suruh ketemu saya, besok diskusi terbuka. Setelah diskusi itu ya keok, si wakil dari Mu'tazilah itu keok. Karena ditanya, ketika Allah dalam azali itu sudah merencanakan apa dadakan? Ya sudah merencanakan. Allah tahu kalau mau ada makhluk namanya Abu Lahab, ya tahu. Fakalamuhu ilmuhu, ya kalamnya Allah itu ilmunya apa? Maka kalamnya bersifat qadim. Nah, soal pertanyaan tadi Mas Lutfi, Allah itu di mana? Kalau Anda ini nyari ya tak tunjukkan alamatnya. Kalau Anda tanya untuk mempersulit narasumber namanya muta'anid, itu bisa dipenjara. Nah begini ya, Nabi itu unik. Ada pertanyaan yang dijawab karena itu dianggap baik secara rasa. Baik secara rasa. Sehingga ada seorang perempuan tanya, ya Rasulullah, aina Allah? Allah itu di mana? Nabi tanya, dijawab fis sama. Begitu juga kebalikannya, kalau ada orang tanya, dijawab fis sama. Allah itu di langit di atas, di langit itu di atas. Ketika Nabi Mi'raj menemui Allah itu digambarkan di atas, fis sama. Itu benar secara psikologis, karena kita tidak mungkin mensifati Allah itu di bawah. Nah, tapi di atas itu menurut ukuran apa? Ukuran fisik apa non fisik? Di atas menurut fisik adalah ini bawah, sana atas. Tapi secara psikis, secara rohani, di atas itu nggak terjangkau, nggak tersentuh. Artinya nggak tersentuh ya sudah, dengan sistem tubuh kita seperti ini, Allah itu terlalu atas untuk kita analisis, terlalu atas untuk kita sentuh, terlalu atas untuk kita amati atau kita perhatikan. Nah, makanya tentang Allah cukup kita mengatakan subhanah. Dan Allah selalu bilang ketika ada orang salah paham, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun amma yaqulun. Yang penting Allah itu terlalu suci, terbebas dari cara pandang manusia yang sering salah. Ya, jadi makanya pentingnya wiridan subhanallah adalah orang biar ngerti kalau Allah itu suci dan persepsi kita ini jauh dari menyentuh itu. Jadi ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab, cukup divonis itu kriminal itu saja. Karena memang itu memang termasuk provokasi setan. Jadi di antara itu betul ada hadis sahih itu. Nanti umatku itu digoda setan lewat pertanyaan yang mukadimahnya itu benar. Hadhil ardo khalaqahu Allah, ini bumi diciptakan Allah, ini makhluk diciptakan Allah. Lalu Allah sendiri asal usulnya gimana? Jika Anda terus mencari, maka ini sesuai kehendak setan, sesuai keinginan apa? Setan. Tapi kalau Anda berhenti, kamu tinggal makan, kamu tinggal jagongan, kongkoy-kongkoy, ini setannya bisa setruk. Maka saya mohon semua teman-teman yang sedang kongkoy-kongkoy, itu artinya sedang mensetrukkan apa? Setan. Karena Anda digoda dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa gawat, itu bisa masalah. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, para muhibbin, para tamu undangan yang sudah berkenan rawuh di acara hari ini. Di kesempatan yang lain, mari kita bersyukur dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.